dengan membawa istri dan 2 orang anak untuk pulang kampung saja mungkin harus menahan diri 3-4 tahun. Kami hanya minta keadilan, itu saja yang kami minta. Dengan gaji hakim, take home pay hakim saat ini, ya kira-kira mungkin 3 hari uang jajan Rafathar, itu penghasilan kami. Coba bayangkan saja. Kami datang ke sini adalah jalan terakhir kami, Pak. Tentang permasalahan ini. Permasalahannya sepele. Kami digaji tanpa dasar hukum. Saya kira tuntut saja bahwa perlu hakim gajinya naik supaya independensinya bisa terjamin untuk memberikan keadilan. Dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Idealis dan realistis bukanlah 2 ihwal yang pantas untuk diadu. Tak heran rasanya bila tanggung jawab atas nama umat bisa saja tumpul. Terlebih jika urusan dapur terancam tidak mengepul. Jika para pengadil diupah murah dan dianggap lumrah, bukankah sama saja dengan memberi banyak celah bagi penindasan untuk leluasa bertingkah? Air mata hakim tumpah kala menceritakan besaran upah. Mereka resah saat menemui sebuah ironi. Harga keringat para hakim yang bekerja dengan mempertaruhkan hidup dan keluarganya tak bisa menandingi uang jajan seorang Rafathar. Komisi 3 DPR RI menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi digelar dalam rangka mendengarkan keluhan dari Solidaritas Hakim Indonesia tentang kesejahteraan hakim yang terabaikan selama 12 tahun. Gaji dan tunjangan hakim tidak mengalami kenaikan selama lebih dari 1 dekade. Di hadapan jajaran Komisi 3 DPR, sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya. Bahkan salah satu perwakilan Aji Prakoso, Hakim Pengadilan Negeri Sampang, menangis dan penuh emosi menceritakan kesulitan yang dihadapi keluarganya karena kondisi ekonomi yang dirasa tak sepadan dengan besaran risiko yang mengintainya. Sebelum di Madura, saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi ada prinsipnya, kami juga seorang manusia biasa. Kami tidak bisa untuk berada di pemakaman orang tua kami. Saya harus menghibur istri saya karena orang tuanya meninggal. Ya, orang tua saya juga. Dan menyampaikan permohonan maaf bahwa kita tidak bisa pulang ke Denpasar pada saat itu. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah, akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Mungkin yang masyarakat tahu, gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar. Tapi bagaimana dengan, kami sadar ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik. Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya, tidak. Tidak sama sekali, kami tidak minta kaya raya, tidak. Bahkan dari naskah kebijakan yang kami ajukan, draft perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012,
kami hanya meminta besaran kenaikan 142%. Tidak ada setengahnya dari 300% kenaikan gaji pegawai Kementerian Keuangan. Padahal ancaman terhadap keamanan kami, ancaman terhadap jiwa kami, jiwa keluarga kami itu nyata di depan mata. Saya pernah menangani perkara pembunuhan, bolak-balik rumah diintai, posisi saya harus nginap di kantor karena harus mendraft putusan. Istri dengan 3 orang anak kecil, tidak punya ART karena keterbatasan ekonomi, menyampaikan, ya rumah bolak-balik didatangi orang malam-malam, pintunya juga digedor. Ini kondisi nyata. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 148 perwakilan hakim dari seluruh wilayah di Indonesia hadir dalam audiensi bersama Komisi 3 DPR. Kepada pemerintah, hakim menuntut kenaikan gaji sebanyak 142% setelah tidak adanya peningkatan maupun penyesuaian gaji dan tunjangan hakim selama 12 tahun. Gayung bersambut melalui Sufmi Dasko Ahmad, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambut baik tuntutan para pengadil ini. Prabowo berjanji usai menerima estafet kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo, ia akan membenahi aturan remunerasi penghasilan para hakim. Dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara, marilah kita bersatu, kita benahi negara kita, kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak pada kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu, yang kuat bantu yang lemah kita harus bersatu, jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Apakah perubahan baru benar-benar akan terwujud kala adanya perlawanan masif? Dialog dan jawaban atas tuntutan ini rasa-rasanya baru benar-benar menemui titik terang kala aksi mogok yang menjamur di berbagai wilayah. Tidak ada kepadatan pengunjung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi. Ya, hanya beberapa pengunjung saja yang duduk di ruang pengadilan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena sejak 7 Oktober hingga 11 Oktober kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak melayani persidangan, kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa hukumannya segera berakhir.
Langkah ini dilakukan para hakim sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tidak kunjung menaikkan gaji pokok dan tunjangan mereka selama 12 tahun terakhir. Rupa-rupanya bukan hanya PN Jakarta Selatan saja yang sepi. PN Kota Bekasi juga ikuti langkah yang sama. Sejumlah ruang-ruang persidangan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi terlihat tertutup rapat dan terkunci. Padahal sebelumnya selalu ramai. Tapi tentu saja sejumlah persidangan yang tidak bisa ditunda atau diperpanjang tetap berjalan. Senada dengan aksi yang dilakukan PN Jaksel dan Kota Bekasi, PN Palembang juga melakukan gerakan serupa. Aksi ini menjadi aksi solidaritas untuk tuntut keadilan, terutama dalam pengupahan. Meski tampak secara jelas dan terang benderang, juru bicara Mahkamah Agung Soeharto masih saja berkilah. Soeharto menyebut tidak ada aksi mogok yang dilakukan oleh para hakim. Tidak ada mogok massa, tidak ada cuti bersama. Ini nomenklatur ini dijelaskan dulu, karena mogok nanti kaitannya dengan tidak berjalan. Ini nggak ada mogok. Bahwa garis dari KMA, cuti boleh diambil berbarengan, bukan cuti bersama ya. Karena cuti bersama itu cuti yang tanggalnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Biasanya tanggal-tanggal dekat dengan peringatan keagamaan atau tanggal masuk yang diapit 2 tanggal libur, itu cuti bersama. Kalau adik-adik hakim ini atau kawan-kawan SHI ini bukan cuti bersama, mereka menggunakan hak cutinya secara berbarengan karena tanggalnya mereka yang pilih ya. Jadi bukan cuti bersama, bukan pula mogok. Dengan berapi-api, Hakim Pengadilan Negeri Biren Aceh menyebut para hakim hanya meminta kelayakan, bukan kekayaan. Kami tidak minta kaya raya, kami tidak minta sebesar gaji komisaris Pertamina, sebesar direktur direksi BUMN, enggak. Seperti gaji-gaji CEO, tidak. Kami hanya minta kelayakan, kecukupan hidup, kesejahteraan yang layak. Anak-anak kami mampu mengakses pendidikan yang baik. Kami juga mampu makan makanan yang baik, tinggal tempat yang baik, tidak sakit-sakitan. Itu besarannya seperti apa? Apabila kita lihat kemarin, Ibu Sri Mulyani memperjuangkan anak buahnya naik gaji 300%. Padahal Kementerian Keuangan sudah PNS tertinggi di Republik ini, minta 300%. Kami tidak muluk-muluk, hanya 142%. Yang mana angka itu didapatkan dari inflasi tahun 2012 sampai 2024. Kami hanya minta penyesuaian, kami hanya minta keadilan, itu saja yang kami minta. Dengan gaji hakim, take home pay hakim saat ini, ya kira-kira mungkin 3 hari uang jajan Rafathar, itu penghasilan kami. Coba bayangkan saja. Masih banyak kisah tragis yang dialami oleh para pengadil. Berikut kami suguhkan kisahnya untuk Anda. Kami datang ke sini adalah jalan terakhir kami, Pak. Jalan terakhir kami. Kami sudah menunggu, kami sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada stakeholder tentang permasalahan ini. Permasalahannya sepele. Kami digaji tanpa dasar hukum. Supaya diberikan pendapatan yang layak, yang adil. Karena anggota DPR sendiri memberikan kami kewenangan yang besar. Kewenangan seperti apa? Menegakkan hukum dan keadilan. Kami mempunyai kekuasaan dapat menentukan yang hak bisa kami jadikan batil, yang benar bisa kami jadi salahkan. Atau yang hak tetap kami nyatakan hak. Kewenangan itu sangat besar, Pak. Dengan pendapatan kami seperti ini sangat rentan teman-teman yang menjaga integritasnya, yang terseok-seok, Pak.
menjalani kehidupan dan penghidupannya ini akan jatuh juga. Dampaknya seperti apa? Konstituen-konstituen Bapak yang mencari keadilan nanti akan susah. Apalagi yang berhadapannya itu dengan the have versus the poor. Atau the state versus the people. Itu sangat susah. Dengan kelemahan-kelemahan hakim tentu the have pasti lebih diuntungkan. The state pasti diuntungkan. The people and the poor pasti yang dikalahkan. Bukan pasti ya Pak ya. Kebanyakan seperti itu. Itu sangat rentan. Kami tidak mau supaya keadilan tetap tegak di muka bumi Indonesia. Kami minta Pak agar kesejahteraan kami diperhatikan. Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti komisaris Pertamina, tidak Pak. Seperti direktur utama Mandiri, enggak minta Pak. Untuk sejahtera kami, kelayakan hidup. Gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Bisa jadi seperti itu. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri, belum lagi punya tanggungan orang tua dan lain sebagainya. Masalah pendapatan kami itu di sana. Belum lagi masalah keamanan Pak. Sebagai pemberitahuan, mungkin Pak Dekgam mengetahui peristiwa ini. Dulu di Aceh Pak, salah satu di Aceh, teman-teman kami itu mengadili Pak. Mengadili perkara tentang pembunuhan Pak. Pembunuhan. Yang melibatkan orang yang mempunyai kekuasaan di sana. Lalu terdakwa itu disinyalir ya Pak ya, dengan orang yang diutusnya datang ke rumah hakim untuk bertemu dengan anak istri hakim. Pasti Pak Dekgam nanti dikasih tahu. Seperti apa? Kami nggak punya keamanan, anak istri kami terancam jiwanya Pak. Sedangkan hakim sendiri Pak, dengan penghasilan, anggap saja penghasilan hakim itu baru diangkat jadi hakim itu kira-kira 12 juta dengan tunjangan jabatan 8,5 juta dengan gaji pokok berkisar 3 jutaan. Setengahnya sudah kami kasih kepada istri Pak. Untuk biaya sekolah anak, untuk biaya makan sehari-hari. Setengah lagi kami pegang berkisar 6-7 juta. Kalau kami pakai motor Pak, rentan sekali. Diserempet sedikit oleh pihak, kami bisa celaka, bisa mati konyol. Setidaknya kami ngambil kredit mobil. Mobil nggak perlu mahal-mahal. Mobil yang 100 juta saja atau paling mahal 200 juta. Avanza, Xenia, Aigia, Ayla. Kami bayar DP dari 6 juta atau 7 juta itu dipotong bayar cicilan per bulan 2,5 sampai 3 juta. Tinggal sisanya kira-kira 3 sampai 4 juta. Hakim juga enggak pengen juga punya rumah Pak. Enggak penting kami punya rumah yang mewah, punya rumah yang megah. Kami cukup punya rumah yang sederhana. Kami ngambil Pak. Kami ngambil kredit di rumah, bayar DP Pak berapa? Misalnya 50 juta. Mesti kami kumpulkan lagi duit 50 juta. Bayar per bulan 2,5 juta. Habis Pak gaji kami. Kami nggak bisa balik mudik ke kampung. Saya orang besar di Sumatera Selatan Pak. Bapak saya orang Palembang, mak saya orang Minang Pak. Setiap balik saya ke Sumatera Selatan, penempatan saya di Aceh. Kalau naik pesawat kira-kira habis duit 15 sampai 21 juta. Anak satu, sampai sebentar lagi anak saya 2 Pak, nambah lagi. Kalau naik mobil Pak, perjalanan itu hampir 4 sampai 5 hari. Total balik pergi habis kira-kira 12 juta. Dari mana duit itu Pak? Sedangkan duit per bulanan kami saja sudah habis. Belum lagi masalah kesehatan Pak. Masalah kesehatan ini sudah ditentukan di PP 94. Kami mempunyai hak kesehatan. Hanya saja belum maksimal. Hampir tidak berbeda dengan BPJS Pak. Kami dikasih asuransi Pak. Asuransi pas kami ke rumah sakit diperiksa dokternya. Pak Rangga, nanti obat paten ya. Saya lihat kartu Pak Rangga ini gold gitu kan, bisa obat paten. Pas diperiksa sama dokternya, ternyata kartu saya itu hanya bisa dirembes pakai obat generik Pak. Sama dengan rakyat biasa. Nggak ada bedanya. Ngapain kami harus dapat asuransi itu? Mending duit asuransi itu masuk rekening buat beli susu anak saya Pak. Ambil contoh saja, ada rekan saya Ervan berada di Kepulauan Buru, Maluku. Rumahnya
home base-nya ada di Gresik, Jawa Timur. Dengan membawa istri dan 2 orang anak untuk pulang kampung saja mungkin harus menahan diri 3-4 tahun. Inside Story berkesempatan untuk menelisik gaya hidup para hakim yang melayangkan protes. Sesaat lagi tetaplah di Inside Story. Kita itu semuanya berangkat dari bukan semua keluarga yang kaya gitu kan. Kita juga ada tanggungan-tanggungan yang lain, tanggungan di keluarga kita juga ada. Jadi bagi saya itu kayak nggak relate gitu loh, pekerjaan yang kita lakukan itu nggak worth it dengan apa yang kita dapatkan dari pekerjaan itu gitu. Sedangkan resiko yang kita kasih di pekerjaan ini luar biasa banget, waktu, tenaga, kesehatan, bahkan berapa kali kita tuh udah bersinggungan dengan nyawa itu udah sering kali gitu. Yang diajukan itu 8 poin, tapi yang disetujui oleh Pan-RB itu hanya 4, yaitu tentang gaji pokok, tunjangan hakim, pensiun, dan tunjangan kemahalan. Suka duka para pengadil yang menuntut secuplik adil, faktanya membuat geleng-geleng kepala. Banyak cerita besar yang tak pernah terlontar. Dan Inside Story mengajak Anda untuk berbincang bersama salah satu pengadil yang berjuang menuntut adil. Memang waktunya pas ketika pendaftaran Cakim itu memang pas baru lulus nih. Baru lulus Cakim, waktu itu masih umur 22 apa ya 23 gitu ya. Terus kemudian pendidikan sampai 2 tahun, akhirnya di umur 25, pas di umur 25 itu kan boleh ya untuk dilantik jadi hakim. Makanya aku masih muda banget nih. Tapi alhamdulillahnya sih dari keluarga tuh support banget ya, support banget, diberikan privilege untuk nggak apa-apa, kamu kemana aja, kamu mau ngabdi kemana aja tuh nggak masalah gitu Mbak. Nah Mbak sebagai hakim muda sendiri, apa sih prestasi terbesar sebagai hakim? Prestasi ya? Ya. Kalau prestasi ini kan subjektif ya, orang bisa nganggapnya macam-macam gitu ya. Kalau aku sejauh ini bisa kemudian menyelesaikan tanggung jawab dengan baik dan benar gitu ya, bisa menyelesaikan perkara dengan baik dan benar tanpa ada masalah, tanpa ada yang kemudian merugikan siapapun, bagi saya itu sudah prestasi besar. Sudah prestasi besar, bukan yang harus prestasi tingkat nasional apa gitu, validasi dari mana gitu ya, tapi untuk bertanggung jawab dengan pekerjaan kita dengan baik tuh bagi saya udah prestasi. Aku pakai cerita yang sangat subjektif dari saya sendiri ya. Dulu waktunya daftar jadi Cakim, jadi hakim itu kan nggak expect ya kalau ternyata pekerjaan ini seberat itu gitu ya, dan juga nggak expect juga kalau penghasilannya juga segitu gitu. Itu pun dengan perbandingan kalau saya itu sendiri gitu ya, belum saya berbicara tentang teman-temanku yang sudah menikah, yang bawa anak, istri dan lain sebagainya. Bagi saya sendiri, yang saya sendiri aja, bagi saya itu udah sangat kayak pas-pasan banget gitu. Apalagi kita itu semuanya berangkat dari bukan semua keluarga yang kaya gitu kan, kita juga ada tanggungan-tanggungan yang lain, tanggungan di keluarga kita juga ada. Jadi bagi saya itu kayak nggak relate gitu loh, pekerjaan yang kita lakukan itu nggak worth it dengan apa yang kita dapatkan dari pekerjaan itu gitu. Sedangkan resiko yang kita kasih di pekerjaan ini luar biasa banget, waktu, tenaga, kesehatan, bahkan berapa kali kita tuh udah bersinggungan dengan nyawa itu udah sering kali gitu. Jadi dari segi pendapatan dengan resiko pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan itu menurutku nggak imbang gitu. Dari situlah teman-teman punya kegelisahan yang sama, akhirnya kita bergerak nih, konsolidasi. Awalnya kan gimana ya, karena kita nih hakim nih, wakil Tuhan. Kalau ngomong soal tentang material itu kan bagi kita itu agak tabu dan malu lah ya, ngapain sih kita ngomongin hal yang gitu-gitu. Tapi kita secara manusiawi itu merasakan ini berat banget, ini menghimpit kami nih di daerah. Nah ini aku yang perlu tekanin, bahwa gerakan solidaritas hakim Indonesia itu bermula dari teman-teman hakim yang baru-baru ditempatkan di kelas 2 di pelosok-pelosok seluruh Nusantara. Nah disitulah mereka jauh dari rumah, kan beda ya kebutuhan orang yang nomaden sama orang yang menetap itu beda banget, apalagi bawa keluarga, nggak bawa keluarga, atau misalkan LDRan nih sama pasangan gitu ya. Jadi kan kebutuhan itu membengkak, ditambah lagi dengan persoalan keamanan itu yang seharusnya negara itu memberikan keamanan kepada kami, tapi nggak dikasih. Akhirnya kita keluar kos sendirilah.
Saya kasih contoh kecilnya, misalkan kalau orang umum naik mobil biasa nggak masalah kan, naik mobil angkutan umum biasa nggak masalah kan. Tapi karena kita itu hakim, karena kita berpikir soal keamanan kita, jadinya kita sewa nih mobil. Jadinya kos yang kita keluarkan lebih lagi dong. Atau misalkan yang punya bawa anak istri gitu ya, mobilitas tuh sudah jadi kebutuhan pokok kan. Seenggak-enggaknya harus punya mobil lah minimal second gitu. Untuk beli cash aja kita nggak mampu loh. Rata-rata dari kami itu ya pasti udah kredit. Akhirnya gaji yang kita terima tuh semakin berkurang gitu loh. Demi apa? Alasan keamanan itu tadi. Beda kalau kita di kampung sendiri, nggak pakai itu pun nggak masalah gitu. Atau di kota besar pakai Grab pun ada, kalau di daerah nggak ada. Kalau hitung-hitungan ya, kayak aku kalau hakim di bawah 5 tahun seperti angkatan 8 itu kan rata-ratanya itu 12-an juta lah ya. Yang membedakan itu tunjangan kemahalan berdasarkan zonasi wilayah gitu. Ada yang wilayah 1 itu nggak dapat tunjangan kemahalan. Wilayah 2 itu sekitar 1.300.000-an. Wilayah 3 itu sekitar 2.400.000-an dan wilayah yang keempat itu sekitar 10 juta. Itu beda-beda ya. Nah, itu juga tunjangan-tunjangan seperti itu kan beda-beda. Jadi rata-rata angkatan 8 itu ya dimulai dari 12-an juta lah. Sedangkan perkara yang kita tangani per bulan itu bisa puluhan. Jadi logikanya nih, pengacara itu gaji segitu itu untuk satu perkara gitu. Sedangkan kita, hakim-hakim itu sebulan menangani dengan berbagai banyak perkara, ditambah dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Misalnya kayak kita itu jadi mediator. Satu perkara aja kita udah makan waktu berapa lama tuh. Kalau misalkan sidang sehari 20, berarti kita harus mengingat-ingat nih episodenya 20 itu apa aja. Perbandingannya, buktinya apa aja. Counternya dari lawannya bagaimana, tergugat, penggugat bagaimana, itu kan selalu diingat-ingat ya. Dan itu kita udah kehabisan waktu banget. Kalau kita kekurangan ekonomi misalkan, mau cari usaha nggak bisa, secara etik kita nggak diperkenankan berusaha, ya kan? Andai kan boleh, kita udah nggak punya waktu untuk melakukan usaha itu, karena kita habis nih sidang seharian. Agak sorean dikit kita mulai bikin putusan, sampai kadang sampai malam buat istirahat atau buat keluarga gitu ya. Nggak ada lagi waktu untuk kita itu cari-cari penghasilan seperti itu, dan itu juga sebetulnya dibatasi secara etik gitu. Kita itu menggambarkan saja bahwa memang penghargaan terhadap satu profesi itu penting banget gitu. Karena kita jangan hanya dilihat 12 juta, 13 juta itu kalau buat masyarakat pada umumnya memang besar gitu ya. Tapi untuk kami-kami yang memiliki tanggung jawab yang besar dari negara, itu nggak ada apa-apanya gitu. Saya belum ngomong soal tentang ini ya, kos untuk pulang kampung. Itu kan kita jauh-jauh banget tuh Mbak. Bisa pulang itu bisa ngabisin tabungan kita selama kerja gitu loh. Terus kalau kita kerja udah capek-capek nih, udah ngabisin waktu dan tenaga, tapi kita nggak dapat apa-apa untuk masa tua kami, untuk anak, istri, atau pasangan dan anak-anak. Jadi kayak kita kerja itu kayak mikirnya, ini gimana sih? Ini udah nggak sehat nih gitu ya. Sedangkan potensi-potensi para pihak untuk membeli kami itu tinggi banget. Tanpa kita minta loh. Mereka tuh datang sendiri nawarin, nih uang. Kalau misalkan kami ini tidak memiliki integritas, selesai sudah. Makanya kami itu memiliki kesadaran bahwa gerakan solidaritas hakim Indonesia ini bukan semata-mata kepentingan individu hakim itu sendiri, tapi kita ini berusaha untuk meningkatkan integritas. Lebih baik kita tuh meminta nih kepada negara daripada kita diem-diem minta sama para pihak. Itu lebih berbahaya, karena kepentingan hukum kita ini yang terancam gitu. Jadi kesadaran ini, makanya kenapa Solidaritas Hakim Indonesia itu datang ke NGO, gak datang ke organisasi masyarakat, ke ormas Islam gitu ya, misalkan ke PBNU, ke PP Muhammadiyah, atau ke Pemuda Katolik gitu-gitu ya. Kita berusaha untuk mengkomunikasikan bahwa ini sebenarnya bukan kepentingan individu hakim itu sendiri, tapi ini kepentingan untuk menjaga kekuasaan yudikatif itu kuat gitu loh, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ini kita harus jaga kemandirian supaya kalau ketika hakim memutus itu ya memang murni berdasarkan apa yang diputuskan di dalam persidangan, tidak ada intervensi di dalam dirinya karena merasa kurang tadi ya, karena mau pulang kampung nggak ada tiket, ataupun intervensi luar ketika ada pihak yang mau beli kami. Makanya kita sama-sama berkomitmen, ayo kita gerak, jangan diam, ini harus diatasi sama-sama kayak gitu.
Hak dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Sudah 12 tahun berlalu, belum ada perubahan terkait gaji dan tunjangan. Berikut besaran gaji dan tunjangan para hakim. Besaran gaji hakim berbeda-beda bergantung dari masa kerja. Gaji pokok hakim diawali dari gaji PNS golongan 3A dengan masa kerja 0 tahun yang mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.064.000 per bulan. Sementara hakim dengan golongan tertinggi yaitu 4E menerima gaji Rp4.978.000 per bulan. Selain gaji, hakim juga mendapatkan tunjangan yang bervariasi bergantung dari jabatan dan lokasi. Selain itu, hakim menerima tunjangan uang kemahalan yang juga bervariasi berdasarkan zona kerja. Tunjangan kemahalan adalah tambahan gaji sebagai antisipasi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Lantas apa saja yang menjadi tuntutan dari para pengadil ini? Kami mengajukan permohonan untuk kesejahteraan hakim itu ada 8 poin yang saya ingat. Yang diajukan itu 8 poin tapi yang disetujui oleh PAN-RB itu hanya 4. Yaitu tentang gaji pokok, tunjangan hakim, pensiun, dan tunjangan kemahalan. Sedangkan yang lainnya dianggap mungkin tidak terlalu tergesa-gesa atau tidak mendesak. Tapi bagi kami, kalaupun yang 2 lainnya ada uang pemberkasan yang tidak diakomodir, walaupun sebenarnya kita di Mahkamah Agung juga ada terima, tapi kami paham perkara di Mahkamah Agung sangat banyak, sampai ribuan yang harus diselesaikan. Tapi di tingkat pertama juga tidak kalah banyak juga. Apalagi kalau yang tipikor, sidangnya sampai tengah malam. Kadang jangankan makan, sholat aja kadang kita undurkan, padahal sholat itu wajib. Demi pihak atau demi saksi, sering lebih saksi. Karena saksi ini tipikor itu ada di ibu kota provinsi, yang datangnya dari kabupaten yang jauh. Misal kalau kami di Aceh itu, sidang tipikor itu di PN Banda Aceh. Saksinya dari Singkil, jauh Pak, dari Singkil itu ke Banda Aceh. Dari Semelu atau Sinabang, jauh Pak. Kalau yang masih di daratan, ya Singkil lah, Tapak Tuan. Itu yang jauh, tidak dekat. Kalau sampai malam lah hakim itu harus berperkara, harus memeriksa perkaranya dengan berkas yang tebalnya. Mungkin kalau kotak satu rim kertas itu bukan satu kotak, berkotak-kotak tebalnya. Kalau saya berdiri mungkin ada yang setinggi saya 150 cm. Ada yang sebegitu, saya jadi mikir bagaimana cara bacanya. Dan itu waktunya ditentukan, nggak boleh setahun selesai. Yang pidana itu 5 bulan itu harus ada regulasi yang dibenahi untuk mengabulkan tuntutan ini. Insight Story segera kembali. Dalam tahun 2024 ini saja misalkan, ada berapa hakim dari 7.600 hakim yang ketahuan suap, misalkan korupsi, jika dibandingkan, mohon maaf, saya kira tidak perlu pembandingan. Tapi saat ini ada ribuan hakim, Mbak, yang sedang menjaga dirinya agar dia terbebas dari dorongan-dorongan syahwatnya untuk melakukan hal yang buruk. Dengan cara apa? Dengan cara ini salah satu usaha yang kami lakukan, menyuarakan hak-hak kami dengan cara yang benar. Tujuan terkait dengan tunjangan hakim dengan beberapa skenario yang sekarang sedang kita koordinasikan secara cepat bersama Menteri Keuangan dan diharmonisasi dengan Menkumham dan Seknek. Para pengadil datang ke Jakarta untuk melakukan audiensi dan menuntut keadilan untuk segera ditindaklanjuti. Dalam perjalanannya, muncul deretan fakta-fakta yang baru terungkap. Dalam tahun 2024 ini saja misalkan, ada berapa hakim dari 7.600 hakim yang
ketahuan suap, misalkan korupsi, jika dibandingkan, mohon maaf, saya kira tidak perlu pembandingan. Tapi saat ini ada ribuan hakim, Mbak, yang sedang menjaga dirinya agar dia terbebas dari dorongan-dorongan syahwatnya untuk melakukan hal yang buruk. Dengan cara apa? Dengan cara ini salah satu usaha yang kami lakukan. Menyuarakan hak-hak kami dengan cara yang benar. Karena bagi kami rasa saat ini di posisi begini, Mbak. Lebih bagus kami mengemis pada negara ketimbang kami mengemis pada pihak yang berperkara. Itu poin yang kami janjikan. Dari 142% yang dituntut Mas Fauzan, dari pemerintah sendiri akan mengabulkan berapa persen? Apakah sudah ada omongan? Informasi valid belum sebenarnya, sebab kita dari Solidaritas Hakim Indonesia belum melihat langsung suratnya. Kemarin kita sudah melakukan audiensi silaturahmi langsung ke Kementerian Keuangan dan kita minta itu datanya, tapi memang permintaan kami itu ditolak dengan alasan itu sifatnya rahasia dan tertutup. Pakar Hukum Universitas Trisakti menyebut tuntutan yang dilayangkan para pengadil ini menjadi wajar selama rincian dan argumentasi yang disuguhkan jelas dan tentunya ada regulasi yang harus dilalui. Artinya harus ada kajian yang betul-betul dipikirkan sehingga tidak mengganggu anggaran pada secara keseluruhan itu. Tapi kalau tuntutan 142% itu menurut Pak Fikar sesuatu yang masuk akal atau berlebihan atau seperti apa, Pak? 142% itu kenaikannya maksudnya. Iya. Kenaikannya. Saya kira nuntut sih boleh saja gitu. Asal bisa ada argumen yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Kenaikan gaji hakim yang menjadi tuntutan utama faktanya didukung banyak pihak. Argumennya sederhana agar independensi hakim bisa terjaga. Kami ajak Anda untuk melihat cuplikan dialog interupsi. Gaji yang mana? Ada gaji pokok, ada tunjangan jabatan, ada bantuan sewa rumah. Yang mana yang Prof maksud merusak sistem keuangan tadi? Ya, maksud saya gini, itu pasti sudah pemerintah sudah mengatur satu sistem sedemikian rupa sehingga masing-masing profesi atau masing-masing unit kegiatan kepegawaian, saya kira juga sudah punya hitungan masing-masing gitu. Coba tunjukkan untuk tunjangan jabatan hakim, sistem yang mana yang Prof maksud? Ya, tidak bisa ditiru. Jadi maksudnya artinya memang itu ada masalah, Prof. Untuk terhadap tunjangan jabatan hakim, memang sistemnya sedang bermasalah. Maka tuntutan kedua kami adalah agar segera dibuka RUU jabatan hakim. Karena manajemen aturan jabatan hakim itu ada di situ. RUU jabatan hakim itu sudah dihentikan pembahasan sejak 8 tahun yang lalu. Maka tuntutan kami pertama, dorong perubahan PP 94 2012. Yang kedua, buka lagi itu. Kemarin sudah kami sampaikan kepada pimpinan di DPR agar dibuka kembali RUU jabatan hakim. Agar apa? Agar sistem yang Prof maksud tadi sudah ada itu menjadi ada. Saya kira poinnya itu jadi masalah sekarang. Poinnya adalah ketika jabatan hakim profesinya dinaik gajinya, dikhawatirkan profesi yang lain juga akan mengalami tuntutan seperti itu gitu loh. Bagaimana perimbangan keuangan secara keseluruhan? Saya bahkan tanya tidak sama mungkin. Prof, Ya. jabatan mana, profesi mana yang sudah 12 tahun tidak dilakukan penyesuaian? Coba sebutkan selain hakim. Ya, tentunya kita tidak melihat Jangan sisi waktunya berduga. tadi. Saya khawatir Prof tidak tahu faktanya. Kita jangan bertengkar kan. Jadi kalau dalam seperti ini benar juga mereka ini adalah satu sistem ya. Kalau misalnya kita mengatakan gaji hakim naik, berapa yang dibutuhkan? Tentu ada kaitannya dengan perhitungan pendapatan negara yang juga menyangkut seluruh aparatur yang lain. Ya, kalau misalnya di dalam satu sistem, katakanlah criminal justice system hakim di tengah, itu menyangkut semua apa yang dikatakan kepolisian, kejaksaan, pemasyarakatan. Kalau hakim saja naik, yang lain juga akan menaikkan. Betul. Oleh karena itu perhitungannya bukan begitu. Saya kira tuntut saja bahwa perlu hakim gajinya naik supaya independensinya bisa terjamin untuk memberikan keadilan. Tetapi tidak kut harus kita minta segini. Karena kalau demikian adanya, semua orang akan menuntut apa yang dibutuhkannya, bukan juga dibandingkan dengan kemampuan keuangan negara. Tetapi bisa kita katakan kepada negara sekarang, income Indonesia sesungguhnya sangat besar, tapi bocor kemana itu? Inilah yang harus ditata sebaik-baiknya, sehingga hakim nanti kalau memutus
adanya kebocoran-kebocoran, semua korupsi itu bisa membawa keuangan itu kepada negara untuk bisa didistribusikan sebaik-baiknya. Saya kira apa yang dituntut hakim ini di seluruh dunia begitu. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dilepaskan dari sistem. Sistem itu antara lain, hakim juga harus bisa diawasi. Ini menjadi perubahan doktrin dengan undang-undang satu atap, ya kan? Yang tidak bisa dia katanya diawasi. Padahal akuntabilitas hakim itu harus bisa dilihat. Tapi saya setuju naik gaji. Setuju. Saya kira Prabowo sudah merespon dengan baik sekali. Ya, saya kira setuju ya soal kenaikan. Tetapi persoalan tata caranya saja. Yang dipertanyakan orang adalah tata caranya. Kenapa harus cuti bersama? Yang dikhawatirkan nanti aparat penegak hukum yang lain ketika nuntut juga cuti bersama gitu. Atau profesi-profesi yang lain. Jadi nggak ada persoalan soal kenaikan. Tetapi tata caranya kenapa harus sampai kemudian 4 hari cuti bersama? Meninggalkan keluarga, meninggalkan... Mohon maaf, interupsi kalau begitu. Apa yang salah dengan hakim mengambil hak cutinya selama 12 hari dalam setahun itu? Ingat, hakim itu dulu, apa yang saya salah? kira hakim adalah wakil Tuhan dunia, hakim adalah yang mulia, hakim adalah pejabat negara, yang artinya apa? Semua kedudukannya lebih dari pejabat yang lain itu. Prof, hakim juga memiliki hak 12 hari untuk cuti dalam setahun. Itu juga nggak boleh dilupakan. Itu hak dasar, hak tapi asasi itu yang kemudian dimiliki oleh hakim. Hak tadi itu, kenapa kemudian bisa dilaksanakan secara bersama-sama kan itu? Ada yang kita salah lanjutkan dengan akhirnya mengganggu soal sistem apa yang terbuka. salah kalau cuti bersama-sama? Apa yang itu pasti ada. Gini, akan menghambat sistem berjalannya satu sistem. Oke, kita lanjutkan lagi nanti Prof. Menpan RB merespons positif tuntutan yang dilayangkan para hakim. Pihaknya mengaku telah menandatangani pengajuan terkait tunjangan hakim. Terkait dengan tunjangan hakim, saya kemarin telah mendapatkan arahan dan kami sudah tanda tangani pengajuan terkait dengan tunjangan hakim dengan beberapa skenario yang sekarang sedang kita koordinasikan secara cepat bersama Menteri Keuangan dan diharmonisasi dengan Menkumham dan Seknek. Dan kemarin sore saya langsung dapat kita komunikasi dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan kami komunikasi dengan Seknek, dengan tim di SDMA. Kami kemarin langsung approve untuk kami kirim ke Seknek, mudah-mudahan tidak terlalu lama segera akan ada formula terkait dengan tunjangan untuk hakim yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Tentu Kemenpan RB telah memberikan berbagai persetujuan sesuai dengan ketentuan, mulai formasi hakim yang tahun ini cukup besar, begitu juga terkait dengan SDM yang ada di Mahkamah Agung yang secara bertahap kita tuntaskan, kira-kira gitu. Jika memang keadilan menyoal keseimbangan yang proporsional, pantaskah jika para pengadil mendapat upah kecil? Keringat dan risiko yang harus diempu, bukankah hanya bisa dipangku oleh mereka yang mampu? Dan bukankah sejahtera bisa menguatkan independensi? Akankah secuplik adil akhirnya akan menghampiri para pengadil? Saya Syafaati Suryo, sampai jumpa di Inside Story selanjutnya.